Antum lihat ini subhanallah, solusi dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Gimana caranya supaya kita terlepas dari hal tadi semuanya. Dari ghaflah, kelalaian, dari syahwat, kemudian dari ghadab, amarah. Ibnul Qayyim menjelaskan, ya, singkat tapi subhanallah faedahnya besar. Kata Ibnul Qayyim, waqad awsahumullah an yasta'inu alaikum bis sabri was salah. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewasiatkan buat mereka untuk meminta tolong dengan sabar dan sholat. Sabar menahan diri dari marah, sedangkan sholat menahan diri dari syahwat. Menunjukkan kalau orang tidak sabar pasti cepat marah. Kenapa dia cepat marah? Karena dia tidak sabar. Kenapa dia banyak berbuat syahwat? Karena sedikit sholat. Ya, oleh karena itu kata Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dia harus sabar dan dia harus tahu, ya, di balik semuanya ada pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia harus menahan diri dari amarah, menahan diri dari berkeluh kesah. Karena itu semua menghilangkan kesabaran. Kemudian dia memperbanyak sholat. Karena sholat menghalangi dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, bisa menahan syahwatnya. Makanya ya ikhwah, semua orang yang sholatnya tidak benar, nasallallahu alaihi, mesti terperangkap dalam bab syahwat. Ini kaidah. Antum kalau pengen anak antum terjaga syahwatnya dan baik, yang diperbaiki apanya? Salat. Kalau dia benar-benar menjaga salatnya, kita semua kalau menjaga salat, maka syahwat kita akan terkendali. Kata Allah Azza wa Jal, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Lihat kata Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, akan datang setelah generasi orang-orang salat, akan datang setelah generasi orang-orang saleh, satu generasi adha'us salah. Mereka menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahwat, dan mengikuti syahwat. Kata Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, karena dia melalaikan salat, akhirnya dia terjebak dalam fitnah syahwat. Kalau seandainya dia menjaga salat, maka syahwatnya akan terkendali. Maka dengan salat seseorang bisa menjaga syahwat, ya. Begitu juga dengan sabar, seseorang akan menahan amarah. Kemudian juga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di antara benteng terkuat seorang muslim zikrullah, yaitu banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang cepat melampiaskan emosi, qalilul dzikir, dia sedikit mengingat Allah. Ya, akhirnya cepat marah. Kalau seandainya dia banyak berzikir kepada Allah, maka zikir bisa menenangkan jiwanya. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Kemudian juga menyelisihi hawa nafsu. Dia selisihi hawa nafsu. Dan Ibnul Qayyim subhanallah menjelaskan tentang zikir dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib minal Kalimit Thayyib dengan manfaat yang sangat banyak sekali. Ya, kalau seandainya orang baca kitab beliau, maka dia pasti membasahi lisannya dengan zikir. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah, syariat Islam ini banyak, sholat, puasa, sedekah, haji, banyak banget. Dullani ala amalin, coba tunjukkan kepada aku satu amalan yang aku tidak berat dalam mengamalkannya. Minta amalan yang ringan tapi bisa mencakup syariat yang banyak. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kata Nabi SAW, kamu buat lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah.
Kata para ulama, kenapa kok dia disuruh zikir? Kenapa nggak kamu sholat? Kenapa nggak sedekah? Kenapa nggak birrul walidain? Tapi disuruh sama Nabi SAW untuk zikir. Apa rahasianya? Rahasianya kalau dia memang benar berzikir, pasti memudahkan dia untuk sholat. Kalau dia berzikir, memudahkan dia untuk puasa. Kalau dia berzikir, memudahkan dia untuk birrul walidain. Jadi zikir pintu yang kalau terbuka bisa mengamalkan semua syariat-syariat yang banyak. Maka Nabi memberikan dia satu amalan yang kalau dia mengamalkannya, maka syariat Islam mudah untuk dijalankan. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Jadikanlah lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita doa, ya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah,